Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Saya akan kembali ke Pak Andreas. Pak Andreas, kalau wacana mengenai saran dari Pak Ahmad Basarah, Wakil Sekjen ini untuk Jokowi ketika mereshuffle itu mempertimbangkan untuk mengambil orang dari parpol non pemerintah yang saat ini, itu sudah dibicarakan dengan Jokowi dan seperti apa tanggapan Jokowi? Maksudnya mengambil untuk apa ini? Mengambil untuk menteri. Ya sebenarnya kalau kita bilang konstelasi yang di luar pemerintah, misalnya Pak Menteri Agama, itu ada representasi dari P3. Iya. Jadi sebenarnya juga ini gitu artinya. Nah ini ya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh kawan Tantowi tadi, bahwa politik ini dinamis gitu dan dia akan berkembang berjalan dan juga bisa terjadi perubahan-perubahan di tengah jalan ini, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Basarah tadi bahwa untuk juga tidak melihat terlalu dikotomis, dan juga melihat bahwa ya seolah-olah bahwa kalau KIH dan KMP itu pasti tidak bisa ketemu gitu. Nah, di dalam kenyataan, di dalam proses termasuk apa yang tadi disampaikan oleh Mas Tantowi tadi, di dalam faktanya kan juga berjalan ya, di dalam ketika ada hal yang bisa bertemu gitu. Dan perlu ada pembicaraan mengenai itu. Nah, memang akan menjadi lebih bagus usul dari Pak Ahmad Basarah itu kalau itu menjadi lebih formal. Menjadi lebih formal melalui keterlibatan di dalam pemerintahan. Tapi tentu itu juga akan memberikan konsekuensi terutama yang menyangkut ya komitmen dukungan terhadap pemerintahan Pak Jokowi dan Pak JK gitu. Nah, itu yang harus baik secara formal maupun di dalam prakteknya ke depan itu harus clear gitu. Pak Andreas, kalau kita kemudian kembali mengingat statement masih dari Pak Ahmad Basarah beberapa hari yang lalu mengatakan PDIP minta jatah 5 kursi menteri lagi. Kemudian minta juga memberikan jatah bagi KMP. Ini kalau kemudian wacananya seperti ini, siap kan tidak mungkin kemudian jatah PDIP berkurang. Apakah jatah partai pendukung parpol politik yang saat ini ada di kabinet akan dikurangi atau jatah dari profesional yang akan dikurangi? Profesional yang mana nih? Menteri dari profesional, Pak, bukan ada partai profesional. Bukan dari partai politik maksud saya, Pak. Ya, saya kira di partai juga banyak profesional, Mbak. Nah, kenapa? Juga membuat dikotomi tadi seolah-olah profesional dan kita akan coba hadirkan partai politik. Kami akan coba hadirkan. Sebenarnya juga faktanya juga tidak seperti itu gitu. Kita akan coba hadirkan datanya. Ada menteri yang berasal dari parpol dan ada menteri yang berasal dari kalangan profesional supaya Pak Andreas bisa mengerti apa yang saya maksud. Di sini adalah menteri-menteri yang berasal dari parpol. Kita tahu secara jelas Cahyokumolo, Yasona Lauli, Yudi Krisnandi dan Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Kemudian Saleh Husin, Hanif Dakiri dari PKB, Siti Nurbaya dari Nasdem, Ferry Mursidan Baldan dari Nasdem, Puan Maharani dari PDI Perjuangan, Lukman Hakim dari P3, M. Nasir dari PKB, Imam Nahrawi dari PKB, dan kemudian Marwan Jafar dari PKB, dan Tejo Edi Purjiatno dari Nasdem. Ini yang berasal dari parpol, kemudian inilah yang dianggap sebagai berasal dari kalangan profesional, Pak Andreas. Ini Pratikno, Andri Novcaniago, Indrayono Susilo, Ignatius Yonan, Susi Pujiastuti, Arif Yahya, Sudirman Said,
Retno Marsudi, Ria Mizar Triakudu, Rudiantara, Sofyan Jalil, dan masih ada banyak sejumlah nama lagi, sebanyak 20 menteri berasal dari kalangan profesional. Ini sesuai dengan janji Presiden Joko Widodo yang mengatakan 60-40. Ketika ada wacana PDI minta 5 kursi menteri lagi dan kemudian meminta KMP dimasukkan, yang mana yang harus dikurangi, Pak Andreas? Saya kira mungkin pembagian lebih tepat partisan dan non partisan gitu. Oke. Jadi mereka yang ada di partai politik yang mungkin dengan KTA-nya, kartu tanda anggota, dan mereka yang bukan partisan gitu. Oke, yang mana yang akan dikurangi? Nah, saya kira kalau pendekatannya adalah bagaimana efektivitas kabinet ini, buat saya kalau misalnya ya saran pada Bapak Presiden, ya cari orang yang profesional, di partai juga banyak yang profesional. Sehingga melihatnya tidak profesional, non profesional, tapi partisan non partisan gitu. Nah, dalam konteks ini saya lebih melihat bahwa bagaimana pemerintahan ini pertama dia harus didukung oleh partai-partai politik, terutama di kepentingan di DPR tadi. Kemudian juga mereka yang mempunyai kompetensi gitu, kompetensi di sini saya kira kompetensi pertama kompetensi fungsionalnya, dalam arti dia mengerti persoalan yang ada di kabinet itu pemerintah, dan juga yang penting juga dia memahami apa yang menjadi platform pemerintah, yaitu nawacita untuk bidang yang akan menjadi bidang yang di pemerintahan di kabinetnya gitu, di kementeriannya gitu. Itu penting, itu soal kompetensi gitu. Jadi ada kompetensi fungsional yang harus dia, dan yang berikut ada kompetensi politik. Nah, dia juga orang ini juga harus didukung oleh backup politiknya harus kuat gitu. Sehingga dia jangan jadi beban untuk presiden nanti kemudian. Nah, ini penting, sehingga saya kira dalam konteks ini ya kita perhatikan kompetensinya penting. Juga kalau kita ingat dulu Bung Karno ketika di dalam menyusun kabinet, saya kira dalam pemerintahan Pak Harto juga dia harus selalu memperhatikan representasi wilayah. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Tantowi Yahya yang bergabung dari DPR. Pak Tantowi, Anda sendiri melihatnya bagaimana sih sebenarnya ketika kita sudah mendengar ada wacana akan ada reshuffle kabinet. Seberapa penting sebenarnya orang-orang yang menempati jabatan di kementerian itu harus benar-benar mengerti apa yang menjadi bidang dan kementeriannya. Kemudian seberapa penting bahwa orang-orang ini juga punya kemampuan politis yang cukup mumpuni ketika harus berhadapan dengan parlemen. Ya, saya rasa yang paling penting itu sekarang ini adalah sebesar apa wewenang dan otoritas yang diberikan oleh Presiden kepada para pembantunya. Saya masih ingat betul ketika kabinet ini baru dibentuk, Presiden berucap seperti ini, bahwa seluruh kebijakan itu dibuat di istana dan semua kementerian lembaga itu pada dasarnya hanya menjadi pelaksana dari kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, kalau misalnya apa yang disampaikan oleh Presiden beberapa bulan yang lalu itu betul dilaksanakan, maka kita bisa bayangkan, jadi para menteri tersebut yang mengomandani kementerian lembaga ya bekerja berdasarkan satu desain, satu rencana kerja, pokok pemikiran yang sudah dibuatkan oleh orang lain. Nah, dalam perspektif ini bahwa ada beberapa kementerian yang mungkin tidak perform menjadi relevan. Nah, sejauh apa sekali lagi kementerian atau lembaga tersebut diberikan semacam ruang untuk melakukan kreativitas. Karena kalau kita lihat secara kasat mata kita lihat apa yang dilakukan oleh para menteri itu terkadang copy paste dari presidennya. Jadi mereka rame-rame turun ke ke pasar, turun ke bawah. Jadi semacam copy paste dari kebiasaan yang sering dilakukan oleh presiden. Kemudian statement-statement yang diberikan. Nah, hal-hal ini kan terlepas benar atau tidak, tapi paling tidak itu kan sudah merupakan potret bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden beberapa bulan yang lalu ketika kabinet baru saja terbentuk sepertinya benar adanya. Nah, sehingga menjadi satu pertanyaan besar, akankah kabinet ini efektif bekerja
apabila pokok permasalahan menurut saya itu adalah inti permasalahannya itu tidak dirubah. Apa menurut Anda yang menjadi inti permasalahannya, Pak Tantowi, ketika kalau memang semua pihak sepakat bahwa saat ini memang ada beberapa kementerian yang tidak perform secara maksimal, apa kira-kira inti permasalahannya? Ya, ini adalah konsekuensi politik dari satu kabinet yang dasar pembentukannya itu adalah akomodasi. Maka hal ini tidak akan bisa dihindari. Beda kalau misalnya awal pembentukan kabinet itu niatnya adalah ingin membentuk kabinet ahli. Maka Presiden diberikan wewenang yang seluas-luasnya untuk memilih orang-orang terbaik dari segi kompetensi sebagaimana yang disampaikan oleh rekan saya Pak Andreas tadi. Kemudian mempunyai kedekatan dengan yang bersangkutan, mempunyai kedekatan dengan Presiden. Karena walaupun bagaimana, chemistry itu harus terbangun sejak awal. Bisa dibayangkan ketika seorang presiden menghadapi tantangan yang begitu besar, dan dia harus didukung oleh satu kabinet yang chemistry perorangan dari para anggota kabinet itu dia sendiri tidak kenal, baru belajar kenal. Ini ibarat pelatih sepak bola atau kapten kesebelasan ketika dia dihadapkan atau diberikan 10 pemain yang entah dari mana dia sendiri tidak tahu. Jadi ini adalah satu hal yang harus diperhitungkan sejak awal. Nah, kita memang realitas politik yang dihadapi oleh Presiden Jokowi adalah bahwa keberadaannya sebagai presiden itu diusung dan didukung oleh banyak partai politik dan juga kelompok-kelompok lain yang mempunyai saham atas keberhasilan dia dan dan pada akhirnya tidak ada apa yang disebut dengan makan siang gratis kan. Iya. Pada akhirnya itu kan harus diberikan kompensasi. Nah, disinilah permasalahannya itu muncul. Nah, kalau misalnya kelompok, organisasi, ataupun partai politik itu menyerahkan kader terbaik sesuai dengan kebutuhan presiden, permasalahan tidak akan sebesar sekarang. Tapi apabila yang disodorkan itu adalah representasi tanpa mementingkan kompetensi, kemudian kapabilitas secara politik, saya rasa diganti berulang-ulang juga hal ini akan terjadi lagi. Oke, Pak Tantowi, Anda mau mencoba mengatakan bahwa kader-kader yang ada di dalam kabinet yang berasal dari partai politik saat ini belum yang terbaik, begitu Pak Tantowi? Ada dua hal, Tasya. Pertama adalah, ya kembali ke ucapan saya yang pertama, sebesar apa ruang yang diberikan oleh Presiden kepada menteri ataupun kepala-kepala lembaga setingkat menteri untuk melakukan kreativitas inovasi dalam menjalankan kementerian atau lembaga yang dia pimpin. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah persoalan the right man on the wrong place dan juga the wrong man in the wrong place. Nah, permasalahan ini adalah sebagai dampak dari politik akomodasi. Nah, politik akomodasi ini sesungguhnya bisa diminimalisir apabila ada satu sikap bahwa oke, saya akan membantu presiden, saya akan mewakafkan kader terbaik saya dengan kemampuan tertentu untuk memperkuat posisi kabinet. Nah, tapi kan mari kita lihat apakah attitude dari partai-partai politik pengusung itu seperti itu. Kan tidak pada kenyataannya. Banyak yang sebagaimana dijelaskan oleh Bung Andreas tadi, kompetensi tidak memadai, kapabilitas politik juga masih so-so. Ya, pada akhirnya ya beban itu akan kembali lagi kepada presidennya sebagai komandan dari entourage ini. Oke, jadi kalau kemudian bisa diambil kesimpulan, apakah kemudian dari 20 nama yang berasal dari kalangan profesional atau yang tadi dikatakan Pak Andreas non-partisan terhadap partai politik manapun, itu sebaiknya memang direvisi, Pak Tantowi? Begini, saya sepakat dengan Bung Andreas. Dikotomi profesional dengan politik itu mestinya sudah tidak ada lagi. Karena pada kenyataannya banyak juga anggota partai politik, baik yang duduk di dewan maupun tidak, asalnya itu adalah profesional. Profesional yang sangat berhasil. Di sini ada banker, ada lawyer, ada ahli manajemen, ahli pertambangan, ahli perminyakan, yang kemudian mengabdikan dirinya sebagai politisi. Sebagian ikut pemilu dan menang menjadi anggota DPR, sebagian menjadi pengurus partai. Jadi kalau mengatakan bahwa seolah-olah kader partai politik itu kalah kualitas dan kemampuannya dibanding profesional, belum tentu.
Nah, sebaliknya dalam pot profesional ini belum tentu juga kemampuannya itu melebihi kader-kader dari partai politik. Jadi ke depan kalau menurut saya kita jangan lagi lihat itu. Kalau memang misalnya kader-kader partai politik pengusungnya itu memenuhi persyaratan baik secara kompetensi apalagi kapabilitas politik, kita sudah tidak usah lagi lihat latar belakangnya. Yang penting kabinet itu kabinet kerja. Artinya berisikan atau didukung oleh orang-orang yang memang siap bekerja. Bukan baru belajar sebulan 2 bulan pada awal pemerintahannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Tantowi Yahya untuk waktunya bersama kami di perbincangan Prime Time Talk kali ini. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda berikut.